Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang bertema prediksi efektivitas pengguna sosial media untuk penjualan. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari pertama dari saya, nama saya Chandra Julius Sinaga. Saya dari Universitas Prima Indonesia, jurusan Teknik Informatika, dan saya dari Sumatera Utara, di Medan. Selanjutnya teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Kak Adelia, silakan. Nama saya Delia Nuradina Putriawan. Saya dari Universitas Gunadarma Depok. Saya tinggal di Jakarta. Selanjutnya, Kak Hanin, silakan. Saya Hani Nabila Putri dari Prodi Matematika Universitas 11 Maret, asal Bogor. Selanjutnya Kak Sherly, silakan Kak. Halo semuanya, nama saya Sherly Yunarti Butar-Butar, saya dari Prodi Sistem Informasi, berasal dari Sumatera Utara, dari Universitas Prima Indonesia. Terima kasih. Yang terakhir ada saya, Firly Syahrini Putri, dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran, asal Bandung. Oke, selanjutnya boleh ditampilkan. Nah, ini latar belakang akan dijelaskan oleh Kak Adelia, silakan Kak. Baik, Kak Chandra. Saya akan menjelaskan latar belakang. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri ini adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Lalu selanjutnya ada penjualan. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis penjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode. Ada penjualan langsung, melalui agen penjualan, dan pemasaran online. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Hanin. Ya, tentu saja media sosial tidak hanya digunakan untuk kegiatan komunikasi, blog, forum, atau aktivitas yang lain. Namun, situs jejaring sosial juga dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat komersial, bisnis, dan dapat menghasilkan keuntungan di dalamnya. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi tanpa batas waktu dan ruang, sudah banyak mahasiswa atau masyarakat memanfaatkan media sosial ini untuk berjualan online. Namun, masih ada yang tidak mengetahui efektivitas penjualan agar mendapatkan hasil yang baik. Untuk metodologi akan dijelaskan oleh kami masing-masing. Yang pertama data selection akan dijelaskan oleh Kak Adelia, silakan Kak. Baik, boleh ditampilkan ya Kak data selection-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Di sini kita sudah survei melalui Google Form. Di sini kita membutuhkan data berupa nama, jenis kelamin, umur, asal daerah, dan juga kami memberikan beberapa pertanyaan tentang survei sosial media ini. Yang pertama itu kan ada, apakah kalian memiliki sosial media? Lalu ada berapa lama penggunaan sosial media? Ada seberapa penting bermain sosial media ini? Lalu ada pertanyaan mengenai kalian mempunyai bisnis online atau tidak, lalu ada sosial media apa yang sering digunakan, lalu untuk keperluan apa sih sosial media ini kalian gunakan, dan pertanyaan terakhir itu seberapa sering membuka sosial media tersebut. Oke Kak, boleh di-scroll ke bawah data-datanya. Setelah saya ini analisis data-data ini, sekitar ada 67 responden, dan saya sudah menarik kesimpulan bahwa untuk jenis kelamin penjawab atau responden ini
didominasi oleh perempuan. Lalu untuk umur itu paling tinggi umur 17 tahun dan 21 tahun. Lalu asal daerah responden yang terbanyak itu dari Bogor. Lalu untuk pertanyaan, apakah kalian memiliki sosial media? 100% menjawab iya, memiliki sosial media. Lalu ada pertanyaan, berapa lama kalian menggunakan sosial media setiap harinya? Jawaban terbanyak adalah 4-6 jam. Lalu seberapa penting bermain sosial media? Jawabannya itu sangat penting. Jawaban terbanyak sekitar 25 orang. Nah, lalu pertanyaan, apakah kalian mempunyai bisnis online? 78,6% menjawab tidak. Dan sosial media apa yang sering digunakan sehari-hari? Yang pertama itu Instagram, yang kedua itu YouTube, dan yang ketiga itu TikTok. Ada pertanyaan, dari sosial media tersebut digunakan untuk keperluan apa? 88,6% itu digunakan untuk mencari informasi. Lalu ada 82,9% sebagai hiburan saja. Lalu, kapan kalian sering membuka sosial media tersebut? Jawaban terbanyak adalah malam hari, sekitar 55 responden. Seperti itu, Kak. Boleh dilanjutkan ya, Kak, untuk preprocessing? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang preprocessing cleaning. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data. Hal yang bisa diatasi menggunakan cara data cleaning adalah penanganan missing value dan noise. Missing value merupakan kondisi di mana adanya data yang hilang atau tidak lengkap dalam database. Cara untuk mengatasi missing value adalah dengan mengabaikan tuple dan mengisi missing value tersebut. Pengabaian tuple yang cocok digunakan jika dataset yang digunakan cukup besar dan ada beberapa missing value dalam sebuah tuple. Pengisian missing value dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengisi manual missing value tersebut dengan min atau nilai lain sesuai dengan jenis data. Noise merupakan data yang tidak berguna, yang tidak dapat diinterpretasikan oleh tools. Noise ini muncul karena pengumpulan data yang salah, entry data yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Pre-processing atau cleaning sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu lakukan proses cleaning pada data. Selanjutnya lanjutkan teman saya. Lalu tahap selanjutnya adalah transformation atau transformasi data. Pada proses transformasi ini yang dilakukan adalah mentransformasikan bentuk data yang belum memiliki entitas yang jelas ke dalam bentuk data yang valid dan siap untuk diolah di dalam proses data mining. Pada fase ini juga dilakukan normalisasi data atau mengubah data ke dalam bentuk yang tepat agar jarak antar data tidak terlalu jauh. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Data mining. Apa itu sih data mining? Pemilihan algoritma data mining untuk pencarian solusi. Nah, TBS merupakan sebuah metode penggolongan berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang untuk dipergunakan dengan asumsi bahwa antara satu kelas dengan kelas yang lain tidak saling tergantung. Di sini kami menggunakan naive Bayes untuk data miningnya. Pada klasifikasi naive Bayes, proses pembacaan lebih ditekankan pada mengestimasi probabilitas. Ya, metodologi. Dan selanjutnya itu saja mengenai data mining. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arin. Ya, Nabila. Metodologi terakhir yang digunakan adalah interpretation atau evaluation. Interpretation atau evaluation merupakan penerjemahan dari pola-pola yang dihasilkan data mining menjadi informasi yang dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Atau bisa disebut juga interpretation atau evaluation merupakan kesimpulan dari seluruh proses yang sudah dilaksanakan.
Untuk solusinya akan dibacakan oleh saya sendiri. Solusi dari hasil presentasi kami itu yaitu memberikan informasi dari pengujian prediksi sebagai pertimbangan dalam melakukan efektivitas berjualan online untuk mencapai hasil penjualan yang baik. Itu merupakan solusi hasil presentasi kami. Demikian hasil presentasi kami. Jika kami memiliki kata yang salah atau kurang berkenan di hati, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Udah ya?